Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Zulkaringga. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan sebuah analisis komunikasi internal dengan studi kasus perusahaan transportasi online Maxim. Maxim adalah salah satu pemain besar dalam industri transportasi online di Indonesia. Kasus ini saya pilih karena Maxim memiliki model bisnis yang menarik, terutama dengan tarif yang lebih murah daripada kompetitor seperti Gojek dan Grab. Namun, di balik tarif dan murah tersebut, terdapat berbagai tantangan komunikasi antara pihak manajemen dengan para mitra atau driver yang patut kita analisis bersama. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kita masuk ke latar belakang kasus. Maxim mulai beroperasi di Indonesia sejak tahun 2018. Strateginya sederhana, memberikan tarif yang lebih murah agar cepat menarik minat pengguna. Strategi ini berhasil menarik banyak konsumen, tetapi menimbulkan masalah baru. Banyak driver merasa tarif terlalu rendah sehingga pendapatan mereka tidak sebanding dengan biaya operasional. Selain itu, manajemen seringkali memberikan pengumuman atau perubahan kebijakan hanya melalui pesan singkat di aplikasi tanpa diskusi atau sosialisasi lebih lanjut. Akibatnya, beberapa kali terjadi aksi protes dan mogok massal yang dilakukan para driver di berbagai kota besar. Kasus ini bahkan sempat ingin viral di media sosial dan menjadi perhatian publik. Baik, selanjutnya itu identifikasi masalah komunikasi. Nah, setelah kita melihat latar belakangnya, kita bisa mengidentifikasi masalah komunikasi yang ada. Yang pertama itu, kurangnya transparan dalam penetapan tarif. Nah, di sini tuh driver hanya menerima informasi tarif yang berlaku tanpa penjelasan bagaimana tarif tersebut dihitung. Yang kedua itu, minimnya sosialisasi saat terjadi perubahan kebijakan. Di sini tuh pengumuman sering datang tiba-tiba dan membuat driver bingung. Yang ketiga, tidak ada komunikasi dua arah yang efektif. Mitra tidak memiliki forum resmi untuk menyampaikan masukan atau protes. Dan yang terakhir, respon customer service lambat sehingga keluhan driver tidak cepat ditangani. Baik, selanjutnya itu dampak yang terjadi. Dampak dari masalah komunikasi ini cukup besar. Pertama, jumlah armada aktif berkurang ketika terjadi aksi mogok. Hal ini membuat waktu tunggu pelanggan semakin lama dan sebagian pelanggan beralih ke aplikasi lain. Yang kedua, reputasi perusahaan menurun. Banyak komentar negatif muncul di media sosial yang menyebut Maxim tidak peduli pada kesejahteraan mitra. Dan yang paling berbahaya, hubungan antara manajemen dan mitra menjadi renggang. Jika kepercayaan hilang, akan sulit membangun loyalitas driver di masa depan. Nah, yang selanjutnya itu analisis dari perspektif internal. Dari perspektif internal, kita bisa melihat bahwa Maxim belum memiliki strategi komunikasi yang jelas. Fokus manajemen terlalu besar pada perang tarif untuk menarik konsumen, tetapi mereka lupa bahwa mitra adalah ujung tombak operasional. Tidak adanya forum diskusi resmi membuat banyak kebijakan terasa sepihak dan menimbulkan ketidakpuasan di lapangan. Hal ini menunjukkan perlunya strategi komunikasi internal yang lebih terencana. Nah, yang selanjutnya itu solusi yang diusulkan. Pertama, transparansi tarif. Maxim perlu menjelaskan cara perhitungan tarif secara terbuka, misalnya melalui artikel atau webinar yang mudah diakses driver. Yang kedua, sosialisasi lebih baik. Perubahan kebijakan sebaiknya diumumkan minimal 1-2 minggu sebelum diberlakukan. Yang ketiga, komunikasi dua arah. Manajemen bisa membentuk forum bulanan yang mempertemukan perwakilan manajemen dan perwakilan driver untuk mendiskusikan isu-isu penting. Yang keempat, fitur feedback cepat di aplikasi dengan jaminan respon maksimal 24 jam. Dan yang terakhir, apresiasi mitra. Misalnya dengan memberikan penghargaan seperti Driver of the Month atau membuat event tatap muka untuk memperkuat hubungan.
Baik, selanjutnya itu kesimpulan. Dari kasus ini, kita bisa belajar bahwa komunikasi internal yang buruk dapat merusak kinerja perusahaan, menurunkan reputasi, dan mengurangi loyalitas mitra. Namun, dengan langkah perbaikan seperti transparansi tarif, sosialisasi yang baik, komunikasi dua arah, serta pemberian apresiasi, Maxim dapat memperbaiki hubungan internalnya. Jika hal ini dilakukan secara konsisten, perusahaan akan memiliki mitra yang lebih loyal dan bisnis dapat tumbuh secara berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.